Halo. Sebuah opening yang epic. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas sama Nanas akan membahas Bakemonogatari. Loh, kok iki? Wah, aku cari. Hanekawa. Kamu suka Hanekawa ya? Oh, jelas. Aku saya juga. Hanekawa yang mengantarkan saya pada Bakemonogatari. Nah, ini tuh sebenarnya teman-teman, ini tuh anime yang lawas sekali ya. Lawas sekali. Aku nontonnya udah lama banget. Banget yo. Kayak kalau nggak salah itu keluar pertama kali 2009 nggak sih? Aku lupa sih. Lupa Tapi yang ya? jelas emang selama itu sih. Ini nggak bisa keluar ya setannya. Coba terus. Ada setan. Ya, itu sangat tepat sekali menggambarkan dengan komik ini. Nah, kemudian pas komiknya diterbitkan oleh Ogrid, Ogrid itu yang bikin Air Gear ya, kalau teman tahu. Nanti akan dibahas juga, tapi nggak sama Nanas. Air Gear itu mungkin sama Faisal nanti bahasnya. Aku cukup excited karena gambarnya Ogrid itu emang luar biasa, terutama bagaimana beliau menggambarkan perempuan ya. Ditanjolkan, mantap sekali gambarnya. Dan Ogrid itu kan asli. memang style over substance ya menurutku. Apalagi di Air Gear. Air Gear. Nah, dan Bakemonogatari itu secara presentasi animenya juga style over substance. Jadi lebih diutamakan style dibanding substansinya. Iya. Beda dengan novelnya. Beda dengan Novelnya kan narasi semua kan, jadi memang agak cenderung berat dan dalam. Tapi animenya dengan sukses menyederhanakan. Anime? Anime? Oh ya masih. Oh ya bener. Style kan, diutamakan stylenya soft kan. Nah, Ogrid juga sama. Dia stylenya lebih pose-pose dan lain sebagainya. Bagaimana gambar ceweknya, terus cover-covernya gila, cover-covernya Bagus-bagus anjay. bagus-bagus semua. Estetik banget covernya tuh. Mana? Kisot. Wah, om. Mana Kisot? Saya kisotnya nek 7 itu nganu masih opo Shinobu. Sing iki gak sih? Wah. Ini siapa? Anjir. Buset, kita sangat main drawing. Nah, kemudian aku tuh merasa tidak akan bisa diterbitkan di Indonesia, Nas. Kenapa? Karena Ya. gambarnya sangat mantap sekali ya. Sangat mantap sekali ya. Dan banyak fan service-nya. Animenya aja gitu kan. Iya. Komiknya dan mengingat ini Ogrid, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak ngeluarin fan service gitu. Nah, tapi pas ketika diterbitkan Ya, ternyata itu ya. terbukti volume 1 dan 2 memang sensornya agak gelendemi sensornya. Volume 1 dan 2 ya. Habis mulai ditonton, mulai dikurang-kurangi jenenge sensor. Makin lama makin terasa seperti hilang. Ya, makin tidak terasa sensornya. By the way, good job Alex Media. Volume 1 sama 2 emang kasar banget. Kasar banget. Terutama volume 1 ya. Gila, kasar banget sensornya. Kasarnya tuh bukan gimana ya? Yang mau disensor itu malah nggak disensor gitu. Iya, jadi kayak aneh gitu loh. Ini kayak gini, ini kasar, ini pansu ya, ini pansu. Sinarnya tuh di sini. Kenapa di sini sinarnya bukan di sini? Aneh banget sumpah. Nah, habis itu kan ada protes cukup masif tuh. Masif. Itu. Kamu ngalami nggak itu? Mengalami juga. Kemudian mengikuti, aku secara pribadi kan reach out ke editorial kan, Mbak Sinta itu. Kok bisa kan Mbak Sinta bisa dulu beliau Mbak Sinta itu garap juga Air Gear. Dan bagus banget, Air Gear tuh bagus banget. Nah, habis itulah baru sensornya diulik lagi. Nah, volume 3 tuh volume 3 ke atas udah worth to buy banget. Jelas, apalagi dengan gayanya Ogrid. Wah. Buatku ya Ogrid gambarnya ini tuh kayak kasarannya itu artbook tapi dikomikin. Nah itu kasarnya kayak gitu. Apalagi di awal-awal itu anjir banyak perintilan-perintilan yang sebenarnya itu menurutku ini nggak penting sih ditambahin. Tapi ya nambah estetika dan kelebayan dari Bakemonogatari itu sendiri gitu loh. Kelebayannya Bakemonogatari tersampaikan dengan sangat lebay di komik ini. Nah, di vol 3 lah terutama. Mari kita tunjukkan bagaimana ketika Hanekawa toh. Sopo sih jenenge? Senjo. Senjo menembak Araragi. Mana volume 3-nya? Oh ya, Ding, gambarnya ini, Ding. Nah, monggo Mas. Ini tuh ada dipresentasikan. Sumpah ngapain? Nembak doang ngabisin 5 halaman. 6 halaman. 6 ternyata. Wow. I love
Wah. Ini aku berdebat tuh dulu sama Nanas ya. Oh, anjir ini nggak penting banget anjir. Nah, cuman aku argumennya adalah, loh, the point of Bakemonogatari adalah lebay. Oh ya, aku akhirnya baru sepakat di titik itu. Oh iya, animenya aja lebay, apalagi komiknya gitu. Lebay oh, ya, bener. banget, sumpah. Bener. The point of Bakemonogatari adalah lebay, makanya ketika komiknya berhasil melebaikan, jadinya ya lebay banget. Wah, tapi tetap memperhatikan kebagusannya gitu. Ya, estetikanya tetap on the point ceritanya. Nah, itu yang bikin apa ya, aku tidak merasa ada masalah ya. Nah, kalau ceritanya sendiri, aduh, kita tuh malah belum ngomongin cerita ya. Bakemonogatari itu gimana sih basically Bakemonogatari? Apa ya? Intinya tuh Araragi dikelilingi oleh banyak cewek dan tiap cewek yang bertemu dengan dia itu mesti bermasalah dengan keganjilan. Nah, setan lah. Intinya tuh ada cewek bertemu dengan sosok makhluk, mereka kayak dirasuki, tapi ada pertukarannya tuh. Aku pengen menghilangkan bebanku, akhirnya oke, bebannya dihilangin. Tapi sebagai gantinya berat tubuhnya hilang. Salah satunya itu. Pokoknya intinya bagaimana Araragi itu menyelesaikan masalah orang-orang yang terkena keganjilan. Aku suka bahasanya betul keganjilan. Kalau ODT ya, kalau di bahasa Inggrisnya ODT itu. Dan gimana keganjilan-keganjilan itu juga apa namanya digambarkan dengan grossjuk sih aku kalau bahasanya. Grossjuk. Di komiknya ini. Lalu Bakemonogatari itu ada banyak sekali ceritanya, tapi komiknya akan selesai di harusnya Nekomonogatari, harusnya. Nekomonogatari itu berarti arc-nya Singanu. Hanekawa berarti? Hanekawa harusnya. Cuman dia tuh tamat di 22 kalau nggak salah. Di Indonesia itu udah sampai 15 ini 16 loh. Sebentar. Aku megang satu. Ya, either 15, either 16 lah. Aku yang jelas, aku baru baca ini ketika. Oh ya benar 15 mas. 15. Jangan hilang fokus, aku baca ini sampai terbaru sebelum nge-review. Emang maraton tuh. 15 volume dan dia memasukkan Kizumonogatari ke situ. Yes. Karena ceritanya Hanekawa itu akan nggak bisa diceritain tanpa Kizumono. Iya kan? Aku belum baca yang 15 sih, jadi aku nggak tahu gimana gitu loh. Tapi secara urutan arc iya. Iya kan? Maksudku tuh. Bener. Aku juga baca di interviewnya kalau dia Ogre diizinkan untuk menuliskan Kizumonogatari karena emang nggak akan bisa nyambung ceritanya tanpa Kizumono. Iya bener. Walaupun akhirnya kayak glitch ya. Awalnya maju, terus alurnya kok balik, tiba-tiba baliknya tuh balik jauh banget. Iya. Awal banget. Tapi kalau nggak gitu, sebagai struktur cerita aneh memang, Nas. Karena kita nggak akan kayak bolong gitu ya. Ya karena kita nggak akan dapet masalahnya Araragi. Kita nggak akan ngerti gimana caranya Araragi dapat kekuatan. Jadi menurutku memang harus sih untuk biar dapat satu cerita utuh Bakemonogatari. Karena ini komik ya. Karena ini komik ya beda. Ketika nggak dilanjut nggak apa-apa. Berhenti di sini tuh karena nggak masalah gitu loh. Nggak dilanjut ke Nisei dan lain sebagainya, nggak masalah karena ceritanya selesai. Cerita tentang Araraginya selesai. Nah, cerita tentang Araragi dan ngerampungkan keganjilan dari cewek-ceweknya ini tuh selesai. Iya, bener juga. Makanya ya udah sih, dan kalau Kishot gak selesai, kita akan dibikin bertanya-tanya. Kok Araragi gini, kok ada Shinobu? Kok siapa itu? Makanya menurutku itu bagus sih. Aku lupa, bukan lupa juga sih. Aku baru memahami ternyata media antara anime dengan komik itu cukup berbeda gitu loh. Kalau anime itu kan runut ya dari Araragi awal sampai selesai itu Hanekawa berubah menjadi Kuroneko lagi. Nah itu, di animenya itu Kizu itu nggak ada. Kizu itu malah dibikin filmnya sendiri gitu loh. Nah biasanya kemunculan animenya itu nggak pernah berurutan berdasarkan kronologi waktu. Iya. Kan mesti nyebar. Iya. Nah itu loh. Nah, kronologinya kan kronologi cerita novelnya besar, kan. Rilis bener novelnya. Nah kalau seandainya kalau komiknya benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh animenya,
bener kayak seperti jenengan bilang tadi. Patah-patah nanti. Patah. Dan nggak seru akhirnya. Salah satunya mungkin itu. Mungkin ya. Cuma kita belum tahu ya. Yang jelas kayaknya Ogrid pengen bikin cerita utuh, makanya dia pengen seperti itu. Nah, betul sekali. Komiknya menurutmu gimana? Aku oke aja sih. Kan banyak yang katanya jenengan kan banyak yang protes. Iya, aku tuh nyari di internet di Reddit tuh banyak yang protes. Tapi ketika aku baca juga, oke. Kok nggak masalah? Nggak masalah. Kok nggak masalah? Kok baik-baik? Kok bagus-bagus aja? Gimana ya? Aku malah melihat orang-orang protes itu gini. Kita ketahuan pas mentor Mas. Nah, itu antara apa yang dibikin oleh Yusuke Murata dengan novel dengan komik aslinya itu kan ada ya secara kronologi memang sama. Tapi kan secara ada pengembangan kreatifnya gitu loh. Dan orang-orang ternyata di One Punch Man ala Yusuke Murata ternyata oke-oke aja. Ya ada yang enggak juga sih. Oh, enggak juga. Ujungnya ada yang oke. Nah, ini sama juga dengan apa yang terjadi di. Kalau kamu menurutmu yang bikin dibandingkan animenya aja deh, karena aku nggak baca novelnya ya dan aku nggak bisa. Aku juga nggak baca novelnya juga sih. Dibandingkan animenya yang bikin komiknya lebih oke itu apa? Salah satunya adalah sesuatu yang ganjel di animenya itu akhirnya tersampaikan di sini. Narasinya lebih jelas ya. Lebih jelas. Salah satunya adalah di sini kan Senjo Gahara itu kan dijuluki sebagai cewek tsundere. Nah, sementara di animenya itu dipresentasikan sebagai orang yandere. Iya. Ini tsunderenya mana, woi? Tsunderenya mana, woi? Tapi di komik ini, wah anjir, akhirnya yanderenya masih ada. Ya, yanderenya tetap itu kayaknya memang role modelnya beliau. Tapi tsunderenya kelihatan, terutama ekspresinya. Iya. Ekspresinya. Mana ekspresi? Nanti aja, enggak. Oh, iya, kamu akan sibuk gini loh. Oh iya benar. Kalau menunjukin gini. Wah, bagus banget. Akhirnya aku bisa melihat Senjo Gahara ngeblus gitu. Iya. Itu salah satu dan lebih terjelaskan dengan baik sih. Karena mungkin mediumnya tulisan ya. Tulisan dan gambar. Kalau di anime kan mereka ngomongnya cepet banget tuh. Jadi kita agak kayak malah aku kayak ini podcast, terus ada footage. Tapi footage-nya juga random gitu loh. Ya. Wah, anjir. Nah, kalau di sini lebih terasa penjelasannya, lebih oke dan aksinya lebih terutama yang Kizu ya. Wah, gila. Beneran full fight. Full fight. Itu enak banget dibaca anjir. Lebih terasa intens gak sih dibandingkan animenya? Lebih setuju banget. Dibandingkan dengan animenya lebih oke di komik. Seru. Adegan aksinya ya, adegan aksi. Tidak sangat membantu juga gambarnya Ogrid sih memang. Koreografi aksinya juga bagus banget. Lebay ya, koreografi aksi lebay. Soalnya kalau Air Gear tuh aksinya tidak masuk akal. Ini juga aksinya tidak masuk akal. Tidak masuk akal kayak gimana? Ya ngawur aja koreografinya. Style over substance tuh yang gue bilang tadi. Iya. Lebih terasa stylish dibandingkan mekanis. Iya benar. Lebih terasa stylish dibandingkan mekanis gitu. Benar. Dan itu lebih cocok dengan Ogrid sih menurutku. Terus apa lagi ya yang bikin komiknya oke itu? Salah satu mungkin itu kan kalau aku pribadi ya, aku jadi lebih suka Kanbaru di sini. Why? Kenapa? Gak tahu. Aku nggak tahu. Aku somehow Kanbaru tuh seiyunya aku suka. Miyuki Sawashiro kan, aku suka. Cuman ketika nonton animenya tuh aku nggak ngerasakan desire lah ke Kanbaru. Nah di sini di komik ini aku ngebaca kisahnya Kanbaru Suruga dan ketika dia jadi sidekick di ceritanya siapa tuh? Yang ular tuh siapa? Nadeshiko. Nadeshiko tuh. Aku ngebacanya Sengoku Nadeshiko astagfirullah itu Jurukam Sengoku. Habis itu mendengar suaranya Miyuki Sawashiro itu aku ngerasa kayak gini dia yang aku suka nih. Model-modelnya rambut pendek dan sebagainya gitu. Mungkin itu ya aku ngerasa kayak kok aku bisa lebih appreciate Kanbaru di sini dibandingkan di animenya. Iya. Kalau aku itu pribadi ya itu selera aja sih. Nah, seperti itulah aku yang terjadi sama saya dengan Senjo Gahara. Kisotnya enggak? Wah, kisotnya bagus anjir. Gila kisotnya itu jadi super elegan sih. Wavable. Ya, gila. Wavable anjir. Gini. Ini gambaranku ketika nonton animenya ya. Kisot itu atau di sini menjadi Shinobu Shinobu ya.
Dia itu menurutku dia itu sosok seperti Makima. Dia itu cantik iya, tapi menjadi sosok yang kayak dalam tanda kutip itu wajib disembah. Jadi panutan. Ya bukan panutan ya bener sesembahan itu. Kita bener-bener Dominatrix. Ah itu. Tapi di komiknya anjay menjadi waifuable. Iya, banyak sekali ekspresi Kisut yang cocok ya. Jadi lebih apalagi bajunya, pemilihan busananya mantep banget. Mungkin bahasaku agak salah ya, tapi mungkin ya namanya vampir tapi Kisut di komiknya tuh jadi agak lebih manusiawi. Betul, lebih manusiawi, betul. Lebih manusiawi. Jadi kita jadi lebih bisa lebih kerasa tergapai sih. Lebih kerasa tergapai. Menyenangkan sih. Emang gila lah, aku tetap gak suka Nadeshiko sih tapi Sengoku tuh gak suka Sengoku sih. Mau diiterasi mau gak suka aja, beban itu orang. Udah beban. Oke, apalagi Nas? Udah cukup banget sih. Kira-kira itu aja sih bahasan kita soal Bakemonogatari, malah jadi ngomongin waifu di sini. Tapi tidak masalah. Yang jelas udah terbit di Indonesia, silakan dicari. Kayaknya forum-forum awal udah agak susah, tapi ya kita doakan semoga bisa terbit dengan lancar. Dan ini by the way komik favoritnya editornya sih, Mbak Yasinta. Karena memang unik. Terjemahannya juga cukup challenging. Ada beberapa hit miss sih buatku, tapi ya itu nggak begitu penting sih. Nggak begitu. Gambarnya jadi jauh lebih penting soalnya. Oke, itu aja konten kita soal Bakemonogatari. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Thank you. Bye.